Smart People, kita bertemu lagi dalam acara Lessons and Learn. Semoga Smart People sehat dan bahagia selalu ya. Di konten-konten saya sebelumnya, saya lebih banyak membahas terkait dengan area interview, yaitu bagaimana Smart People dapat menjawab pertanyaan dengan baik dan benar dari recruiter, dan harapannya Smart People mendapat surat penawaran kerja dan akhirnya onboarding di suatu perusahaan. Nah, saya berharap minggu ini Smart People sudah mendapat surat penawaran kerja ya dari perusahaan. Sebelum Smart People memutuskan apakah menerima atau tidak surat penawaran kerja tersebut, saya akan berikan 6 bahan pertimbangan yang bisa Smart People pertimbangkan ya untuk menerima atau tidaknya pekerjaan tersebut. Yang pertama yaitu mengenai tanggung jawab dari pekerjaan tersebut. Sebaiknya Smart People bertanya lebih rinci ke recruiter terkait dengan tanggung jawab dan harapan dari perusahaan terkait dengan posisi yang ditawarkan oleh perusahaan tersebut. Setelah Smart People mendapatkan informasi yang detail, Smart People dapat mempertimbangkan apakah tugas-tugas yang akan dilakukan oleh Smart People itu sesuai dengan keterampilan Smart People, kemudian juga minatnya Smart People, dan yang terutama adalah apakah pekerjaan tersebut dapat menunjang tujuan karir jangka panjangnya Smart People. Yang kedua yaitu mengenai paket kompensasi dan benefit lainnya. Pernah saya bahas ya di konten sebelumnya, pada saat menilai terkait dengan paket kompensasi, point of view-nya jangan hanya dari gaji pokok saja ya, tetapi juga pertimbangkan selain gaji pokok yaitu tunjangan, kemudian dan benefit seperti benefit cuti dan benefit-benefit lainnya. Setelah Smart People mendapatkan informasi secara komprehensif paket kompensasi yang ditawarkan, Smart People dapat mengevaluasi apakah paket tersebut dapat memenuhi kebutuhan finansialnya Smart People. Dan yang ketiga yaitu mengenai keberlangsungan perusahaan tersebut serta reputasi dari perusahaan tersebut. Sebaiknya Smart People cek ya terkait dengan kondisi keuangan perusahaan tersebut. Mungkin kalau perusahaan TBK sangat mudah didapat infonya ya, karena itu ada di platform online. Tetapi mungkin untuk perusahaan yang memang bukan TBK, Smart People bisa cari tahu juga mungkinnya di platform online ataupun terkait dengan kesaksian-kesaksian dari mantan-mantan karyawan di perusahaan tersebut gitu, dan reputasinya, karena kita berharap kita join di suatu perusahaan tersebut adalah untuk jangka panjang ya kan, tidak berharap baru berjoin kemudian 3 bulan kemudian tutup perusahaan tersebut. Kemudian yang keempat yaitu mengenai pengembangan kompetensi. Ini penting banget ya. Sebaiknya Smart People tanya ke recruiter terkait dengan apakah perusahaan tersebut melakukan investasi yang cukup untuk pengembangan karyawannya. Karena kita berharap join di suatu perusahaan kan kompetensi kita, knowledge kita, pengetahuan kita, pengalaman kita semakin bertumbuh gitu. Dan tanya tuh apakah di perusahaan tersebut dilakukan pengembangan kompetensi secara reguler ya, baik yang dilakukan secara internal maupun eksternal. Dan kemudian juga tanya tuh career path terkait dengan posisi yang Smart People tawar ya, yang ditawarkan ya, apakah itu ada jenjang karirnya dan ada proses promosi. Kemudian yang kelima yaitu mengenai budaya kerja. Seperti konten saya sebelumnya, saya selalu mengingatkan untuk Smart People mencari tahu tentang visi, misi, budaya perusahaan tersebut. Karena harapannya dengan Smart People mengetahui visi, misi, budaya, gaya kepemimpinan, kemudian lingkungan kerja di perusahaan tersebut, Smart People dapat mengevaluasi apakah visi, misi, budaya, dan lingkungan kerja tersebut di perusahaan tersebut itu sejalan ya dengan values-nya Smart People dan juga preferensinya Smart People. Dan yang terakhir, yang keenam adalah mengenai lokasi dan waktu kerja. Pastikan Smart People bertanya dengan jelas Smart People itu jika menerima tawaran tersebut akan ditempatkan di mana. Dan Smart People cek apakah jaraknya itu mudah ditempuh dan dalam waktu singkat juga bisa dicapai. Dan karena kalau Smart People mempunyai jarak yang cukup jauh dari rumah,
percaya deh smart people tidak akan optimal ya bekerja karena sudah terlalu lelah di jalan. Dan kemudian juga boleh tuh tanya dengan flexibility time atau fleksibilitas waktu kerja gitu di perusahaan, apakah perusahaan tersebut menerapkan fleksibilitas waktu kerja gitu. Nah, harapannya dengan smart people mengetahui jarak dan waktu kerja, smart people dapat cek apakah dengan kondisi seperti itu dapat diterima oleh smart people, oke atau tidak. Karena misalnya smart people memprioritaskan bahwa quality time dengan keluarga sangat penting, ternyata perusahaan tersebut menawarkan waktu kerja itu Senin sampai Sabtu gitu, itu kan pasti akan menjadi challenge sendiri ya buat smart people. Nah, ini mungkin juga bisa menjadi room negosiasi dengan recruiter ya, supaya mungkin ada titik temu dari dua belah pihak. Oke, semoga dengan 6 pertimbangan yang sudah dipikirkan dengan matang, smart people dapat segera memutuskan apakah menerima atau tidak tawaran pekerjaan tersebut. Dan semoga smart people segera onboarding di suatu perusahaan yang memang nilai kemudian juga lingkungan kerjanya itu oke buat smart people ya. Sehat, sukses, bahagia selalu. Sampai bertemu di lessons berikutnya. Bye.